Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kriptografi. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai data encryption standar atau lebih dikenal dengan DES dan Advanced Encryption Standard atau lebih dikenal dengan AES. Adapun pada pertemuan kali ini adalah data encryption standard atau DES, Advanced Encryption Standard atau AES. Standar enkripsi data atau DES adalah chipper block dengan panjang kunci 56 bit yang memainkan peran penting dalam keamanan data. Standar enkripsi data terbukti rentan terhadap serangan yang sangat kuat, oleh karena itu popularitas DES sedikit menurun. Ide dasarnya DES menggunakan kunci 56 bit. Sebenarnya kunci awal terdiri dari 64 bit, namun kunci proses DES dimulai setiap bit ke-8 dari kunci dibuang untuk menghasilkan kunci 56 bit. Artinya posisi bit ke-8, 16, 24, 32, 40, 48, dan 56 serta 64 ini dibuang. Jadi pembuangan setiap bit ke-8 dari kunci menghasilkan kunci 56 bit dari kunci 64 bit asli. DES didasarkan pada dua atribut dasar kriptografi, yaitu adalah substitusi disebut dengan juga kebingungan dan transposisi disebut dengan difusi. Langkah-langkah DES yang pertama, pada langkah awal pertama blok teks biasa 64 bit diserahkan ke fungsi permutasi awal atau initial permutation. Permutasi awal dilakukan pada teks biasa. Selanjutnya permutasi awal menghasilkan dua bagian dari blok permutasi, di mana ada left plain text atau LPT dan right plain text atau RPT. Jadi setiap LPT dan RPT melalui 16 putaran proses enkripsi. Pada akhirnya LPT dan RPT digabungkan kembali dan permutasi akhir dilakukan pada blok gabungan. Hasil dari proses ini menghasilkan ciphertext sebanyak 64 bit. Adapun tahapan DES, di sini ada K, di sini ada 16 round, ada LPT, lalu ada 64 bit teks, lalu ada initial permutation atau IP, lalu dilanjutkan dengan ada RPT di sini, di mana LPT itu melanjutkan dengan 16 ronde dan RPT melanjutkan dengan 16 round, di mana di sini ada K yang dimasukkan untuk 16 roundnya, dilanjutkan ke final permutation, lalu menghasilkan 64 ciphertext seperti ini. Permutasi awal seperti yang telah diketahui, di mana permutasi awal hanya terjadi satu kali dan terjadi sebelum putaran pertama. Ini menyarankan bagaimana transposisi dalam IP harus dilanjutkan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Misalnya dikatakan bahwa IP menggantikan bit pertama dari blok teks biasa asli dengan bit ke-458 dari teks biasa asli, bit kedua dengan bit ke-50 dan blok teks biasa asli, dan seterusnya. Ini hanyalah permainan pergantian posisi dari teks biasa ke teks asli, di mana ada aturan sama yang berlaku untuk setiap posisi bit lainnya yang ditunjukkan pada setiap gambar. Berikut adalah initial permutation tabel, di mana ada 58, 50, 42, sampai dengan 7. Selanjutnya, seperti yang telah kami catat, setelah IP selesai blok teks permutasi 64 bit yang dihasilkan dibagi menjadi dua setengah blok. Setiap setengah blok terdiri dari 32 bit dan masing-masing dari 16 putaran. Pada gilirannya terjadi dari langkah-langkah tingkat luas yang diuraikan dalam gambar, di mana ada key transformation, lalu ada expansion permutation, ada X substitution box permutation, ada P box permutation, dan ada XOR dan S swap. Langkah yang pertama adalah transformasi kunci. Pencatatan kunci awal 64 bit diubah menjadi kunci 56 bit dengan membuang setiap bit ke-8 dari awal kunci. Lalu langkah ini dilanjutkan, misalkan di sini ada pada putaran angka 1, 2, 9, atau 16, pergeserannya dilakukan satu posisi saja. Untuk putaran lainnya, maka pergeseran melingkar dilakukan pada dua posisi. Jumlah bit kunci yang digeser per putaran ditunjukkan pada gambar. Di sini ada round, ya, ada 1 sampai dengan 16, di mana untuk round 1 dilanjutkan dengan round 2, round 9, dan round 16 ini adalah bit shift-nya adalah 1, sedangkan untuk yang lain adalah 2, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah setelah pergeseran sesuai dengan 48, 56 bit, lalu dari 48 bit dapat memperoleh 64 atau 56 bit berdasarkan kebutuhan yang membantu menyadari bahwa model ini sangat serbaguna, dapat menangani berbagai persyaratan yang diperlukan atau disediakan untuk memilih 48 dari 56 bit. Tabelnya ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kalau kita perhatikan, di sini adalah teknik permutasi kompresi, di mana berbeda dengan menggunakan setiap putaran. Hal ini membuat DES tidak mudah retak.
Jadi di sini ada compression permutation ada 14, 17 sampai dengan 32. Langkah kedua adalah permutasi ekspansi. Setelah permutasi awal, kita memiliki dua area teks biasa 32 bit yang disebut dengan teks biasa kiri atau LPT dan teks biasa kanan atau RPT. Selanjutnya adalah proses ini menghasilkan perluasan serta permutasi bit masukan sekaligus menghasilkan keluaran. Proses transformasi kunci memanfaatkan kunci 56 bit menjadi 48 bit. Di mana di sini ada original rack plan untuk RPT sebanyak 32 bit. Lalu di sini ada blok 1 berisi 4 bit, blok 2 berisi 4 bit, dan sampai blok 8 berisi 4 bit. Berikut adalah contoh Dash dengan Python di mana di sini ada hexadecimal to binary conversion, lalu dilanjutkan dengan binary to hexadecimal konversi. Jadi ada konversi dari hexadecimal ke binary dan juga ada dari binary ke hexadecimal. Selanjutnya di sini adalah binary konversi dari binary ke desimal, lalu dilanjutkan dengan konversi dari desimal ke binary. Lalu dilanjutkan dengan permutasi fungsi to real untuk dibuat rata-rata ya untuk dalam suatu bit. Lalu ada shifting to the bit toward left by NTH shift ya seperti itu. Di sini ada expression di box table, lalu ada stack permutation table, ada substitution box table. Lalu di sini ada calculating two string of binary number ya. Lalu ada tabel position 64 bit initial level ya. Di sini ada dilanjutkan dengan final permutation tabel. Lalu di sini ada terkait dengan initial permutation, ada splitting, ada expansion debug expanding 32 bit sampai dengan data 48 bit. Lalu ada XOR round key dan track expanded. Ada substitution box ya, di mana di sini ada substitusi yang bernilai dari from substitusi S-box tabel yang dikalkulasi dengan menggunakan baris dan kolom. Lalu ada strictly box, ada XOR left dan Xbox XTR, ada swiper, ada kombinasi dan juga ada final permutasi di mana ada final untuk perhitungan rata-rata bit menjadi ciphertext seperti itu. Selanjutnya di sini ada splitting, lalu ada RKB for ronde ke menjadi binary dan juga menjadi hexadecimal, shifting the bit di mana ada NTH shift dan juga dicek berdasarkan shift tabelnya. Lalu ada kombinasi dari kiri dan kanan string, ada kompresi dari 56 menjadi 48 bit. Lalu di sini ada key generation untuk hexadecimal menjadi binary. Ada parit bit di mana ada tabel yang dihilangkan. Untuk mendapatkan 56 bit, kita juga harus dari 64 bit juga kita ada menggunakan parity bits. Lalu juga ada number of bit shift. Lalu ada key comparison tabel, di mana ada komparasi key dari 56 bit menjadi 48 bit. Selanjutnya di sini ada enkripsi, ada dekripsi, dan juga ada plain text seperti itu. Berikut ada output dari dash, di mana di sini ada round 1 sampai round 16, di sini menghasilkan plain text. Lalu ada round 1 sampai 16 menghasilkan ciphertext, juga ada deskripsi, lalu dilanjutkan dengan after initial permutation dan after splitting. Lalu di sini ada enkripsi, lalu dilanjutkan dengan dekripsi, di mana masing-masing enkripsi dan dekripsi menghasilkan, kalau enkripsi ciphertext, kalau deskripsi menghasilkan plain text. Kesimpulan dash, data encryption standar merupakan blok cipher dengan panjang kunci 56 bit yang berperan penting dalam keamanan data, namun karena kerentanan popularitasnya menurun. Dash beroperasi melalui serangkaian putaran yang melibatkan transformasi kunci, permutasi, perluasan, dan substitusi pada akhirnya menghasilkan teks tersandi dari teks biasa meskipun dash memiliki signifikasi historis penting untuk mempertimbangkan alternatif enkripsi yang lebih aman untuk kebutuhan perlindungan data yang lebih modern. Lalu di sini ada Advanced Encryption Standard atau lebih dikenal dengan AES. Spesifikasi untuk enkripsi data elektronik yang diterapkan oleh Institut Standar dan Teknologi Nasional Amerika Serikat atau lebih dikenal dengan NIST pada tahun 2001. AES itu banyak digunakan saat ini karena jauh lebih kuat daripada DES dan Triple DES, meskipun lebih sulit untuk melaksanakan. Poin yang perlu diingat adalah AES itu adalah sandi block, ukuran kuncinya adalah 128 atau 192 atau 256 bit. Mengenkripsi data blok masing-masing 128 bit.
Cara kerja EES itu melakukan operasi pada byte data bukan dalam bit karena ukuran bloknya adalah 128 bit. Chipper memproses 128 bit atau 16 byte dengan data masukan sekaligus. Kebanyakan putaran tergantung pada panjang kuncinya. Di sini ada kunci 128 bit, ada 10 putaran, 192 bit ada 12 putaran, dan 256 bit ada 14 putaran. Pembuatan kunci RON di sini ada dimulai dari algoritma pencatatan kunci untuk menghitung semua kunci bulat dari kunci tersebut. Jadi kunci awal digunakan untuk buat kunci putaran berbeda dan digunakan sesuai dengan putaran enkripsi yang sesuai. Di mana di sini ada plain text 128 bit, ada pre-RON transformation, di mana di sini ada key expansion, ada K0, ada RON 1, ada K1, RON 2 ada K2, dan RON N ada KN. Lalu dia akan menghasilkan ciphertext sebanyak 128 bit. Enkripsi EES menganggap setiap blok sebagai grade 16, di mana di sini ada 4 kali 4 byte ya, 128 dalam susunan kolom utama. Setiap putaran terdiri dari 4 langkah, ada subbytes, ada shift row, ada mix column, ada add round key. Subbyte melakukan substitusi dan shift row serta mix column melakukan permutasi dalam algoritma. Berikut adalah matriks dari enkripsi EES. Byte itu langkah mengoperasikan substitusi, di mana pada langkah ini setiap byte diganti dengan byte lain. Ini dilakukan dengan menggunakan tabel pencarian yang disebut dengan S-box. Substitusi ini dilakukan sedemikian rupa sehingga sebuah byte tidak pernah tersubstitusi dengan sendirinya, dan juga tidak tersubstitusi oleh byte lain yang merupakan pelengkap dari byte ini. Hasil dari langkah ini adalah matriks berukuran 16 byte, di mana 4 kali 4 seperti sebelumnya. Dua langkah berikutnya menerapkan permutasi. Di sini ada shift row. Langkah ini sesuai dengan kedengarannya, setiap baris digeser beberapa kali ke baris tertentu. Baris pertama tidak digeser, baris kedua digeser 1 kali ke kiri, baris ketiga digeser 2 kali ke kiri, baris keempat digeser 3 kali ke kiri, pergeseran melingkar ke kiri dilakukan. Berikut adalah shift row, hasilnya seperti berikut. Selanjutnya adalah mix kolom. Langkah ini pada dasarnya adalah perkalian matriks. Setiap kolom dikalikan dengan matriks tertentu dan setiap hasilnya posisi setiap byte dalam kolom diubah. Langkah ini dilewati di babak terakhir. Selanjutnya adalah add round key, di mana di sini ada sekarang luaran yang dihasilkan dari setiap tahap sebelumnya itu di XOR dengan kunci bulat yang sesuai. Di sini 16 byte tidak dianggap sebagai grid tetapi hanya sebagai 128 bit data. Setelah semua putaran ini, 128 bit data terenkripsi diberikan kembali sebagai keluaran. Proses ini diulangi hingga semua data yang akan dienkripsi menjadi proses ini. Dekripsi tahapan dalam putaran dapat dengan mudah dibatalkan karena tahapan ini memiliki kebalikannya yang bila dilakukan mengembalikan perubahan setiap 128 blok melewati 10, 12, atau 14 putaran tergantung ukuran kunci. Tahapan setiap putaran dalam deskripsi adalah sebagai berikut: ada add round key, lalu inverse mix column, ada shift row, dan inverse subbyte. Proses dekripsi adalah proses enkripsi yang dilakukan secara terbalik, jadi menjelaskan langkah-langkahnya dengan perbedaan yang mencolok. Di sini adalah inverse mix column. Langkah ini mirip dengan mix column tetapi dalam enkripsi, tetapi dalam berbeda dalam matriks yang digunakan untuk menjalankan operasinya. Inverse subbyte S-box terbalik digunakan sebagai tabel pencarian dan digunakan untuk mengganti byte selama dekripsi. Aplikasi S Aplikasi S banyak digunakan di banyak aplikasi yang memerlukan penyimpanan dan transmisi yang data yang aman. Beberapa kasus penggunaan umum meliputi keamanan nirkabel. AES digunakan untuk mengamankan jaringan nirkabel seperti jaringan Wi-Fi untuk memastikan kerahasiaan data dan mencegah akses tidak sah. Enkripsi data basis data. EES dapat diterapkan untuk mengenkripsi data sensitif yang disimpan dalam basis data. Hal ini membantu melindungi informasi pribadi, catatan keuangan, dan data rahasia lainnya yang dari akses yang tidak sah jika terjadi pelanggaran data. Komunikasi yang aman, EES banyak digunakan dalam protokol seperti komunikasi internet, email, pesan instan, dan panggilan suara atau video. Ini memastikan bahwa data tetap dalam keadaan rahasia. Penyimpanan data EES digunakan untuk mengepresi data sensitif yang disimpan di hard drive, ada drive USB, dan media penyimpan lainnya untuk melindungi data dari akses yang tidak sah jika hilang atau dicuri.
Penyimpanan kata sandi yang aman, enkripsi AES biasanya digunakan untuk menyimpan kata sandi dengan aman. Alih-alih menyimpan kata sandi, teks biasa versi terenkripsi disimpan. Hal ini menambah lapisan keamanan ekstra dan melindungi kredensial pengguna jika ada akses tidak sah ke penyimpanan. Lalu ada jaringan pribadi virtual atau lebih dikenal dengan VPN. AES biasanya digunakan dalam protokol VPN untuk mengamankan komunikasi antar perangkat pengguna dan server jarak jauh. Ini memastikan bahwa data yang dikirim dan diterima oleh VPN tetap bersifat pribadi dan tidak dapat diuraikan oleh penyadap. Enkripsi file dan disk, AES digunakan untuk menenkripsi file dan folder di komputer, perangkat penyimpanan eksternal dan penyimpanan cloud. Ini melindungi data sensitif dan disimpan di perangkat atau selama transfer data untuk mencegah akses yang tidak sah. Kesimpulannya, kumpulan instruksi EES sekarang terintegrasi ke dalam Central Processing Unit, di mana menawarkan throughput atau kinerja beberapa gigabyte per second untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan aplikasi yang menggunakan EES untuk enkripsi dan dekripsi. Meskipun sudah 20 tahun sejak diperkenalkan, di sini ada kegagalan dalam memecahkan algoritma EES karena tidak dapat dilakukan bahkan dengan teknologi saat ini. Hingga saat ini satu-satunya kerentanan yang tersisa adalah implementasi algoritma tersebut. Berikut adalah referensi pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.